Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 12130500068. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hukum mat. Pengertian hukum mat. Hukum mat secara bahasa mempunyai arti yaitu panjang, sedangkan secara istilah mat mempunyai pengertian membaca panjang pada huruf yang ada di Al-Quran. Macam-macam mat. Mat terdiri dari mat asli atau yang dikenal sebagai mat tabii dan mat far'i. Mat asli atau mat tabii, pengertiannya adalah mat tabii adalah bacaan ayat ketika terdapat harokat fathah diikuti dengan alif atau harokat kasroh diiringi dengan huruf ya sukun dan harokat domah yang diikuti huruf waw sukun. Cara membaca mat asli atau mat tabii adalah dengan panjang 2 harokat. Contoh dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa yuqimuna di sini termasuk ke dalam mat asli atau mat tabii. Yang kedua adalah mat far'i. Jenis kedua dari hukum bacaan mat adalah mat far'i. Pengertiannya adalah seluruh mat yang tidak termasuk mat tabii namun masih berasal dari mat asli tersebut. Dalam bahasa Arab, mat far'i artinya mat cabang atau turunan dari mat tabii. Mat far'i terbagi menjadi banyak jenis, mulai dari mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat lid, mat badal, mat tamkim, mat iwad, mat arid li sukun, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian dari mat wajib mutasil. Apabila mat asli atau mat tabii bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, kondisi itu dapat dikategorikan sebagai mat wajib mutasil. Cara membaca mat wajib mutasil adalah dengan dipanjangkan menjadi 4-5 harokat. Contoh kata atau kalimat dengan membaca mat wajib mutasil adalah sebagai berikut, yaitu pada surat Al-Maun ayat 6 yang berbunyi alladzina hum yuraun. Yuraun ini termasuk ke dalam mat wajib mutasil. Selanjutnya ada mat jaiz munfasil, yaitu jika mat asli atau mat tabii bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Hukum tajwidnya dikenal sebagai mat jaiz munfasil. Cara membaca mat jaiz munfasil adalah dengan dipanjangkan sebanyak 4-5 harokat. Contoh dalam Al-Quran pada surat Al-Kautsar ayat 1, inna a'toina kal kausar. Inna a'toina termasuk ke dalam mat jaiz munfasil. Selanjutnya ada mat lin. Ketika berada di akhir kalimat ada huruf berharokat fathah dan domah bertemu dengan bertanda sukun. Kemudian di depannya lagi ada satu huruf yang waw atau ya dimatikan karena wakaf berhenti. Hukum tajwidnya dikenal sebagai matlin atau matlayan. Perlu digarisbawahi, matlin hanya terjadi dalam kondisi wakaf atau berhenti. Cara membaca matlin adalah dengan dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Membaca Al-Quran juga dapat memilih 2, 4, atau 6 harokat. Namun jika sudah memilih salah satu, pilihan itu harus konsisten apabila menemukan bacaan serupa hingga akhir tilawah. Contohnya pada surat Al-Quraish ayat 1, yaitu li'ila fi Quraish. Li'ila fi Quraish. Quraish di sini termasuk ke dalam matlin. Selanjutnya ada mat badal. Mat badal terjadi ketika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mat dalam satu kata. Cara membacanya adalah dengan dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Contoh dari mat badal adalah pada surat Al-Insyiqaq ayat 10, yaitu wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Di sini hamzah di sini termasuk ke dalam mat badal. Selanjutnya ada mat tamkim. Mat tamkim adalah mat pada huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh ya. Cara membaca mat tamkim adalah dengan panjang 2 harokat.
Contoh mad tamkim adalah di surat Al-Maidah ayat 111, yaitu wa id auhaitu ilal hawarina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ilal hawarina termasuk ke dalam mad tamkim. Selanjutnya ada mad iwad. Ketika akan waqaf atau berhenti pada huruf tanwin fathah tain, hukum tajwidnya adalah mad iwad. Sebagai pengecualian, mad iwad tidak terjadi pada huruf ta marbutoh. Cara membaca mad iwad adalah tanwin an dihilangkan, dibaca seperti fathah biasa, bunyi a dengan panjang 2 harokat. Contoh di Al-Quran mad iwad adalah Al-Adiyat ayat 1. Wal adiyati dobha. Dobha bukan dobhan tapi dobha. Selanjutnya ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun terjadi ketika berhenti di akhir hayat waqaf sehingga mematikan huruf terakhir, sedangkan sebelum huruf yang dimatikan terdapat mad asli atau mad tabi'i. Cara membaca mad arid li sukun dengan panjang 2, 4 atau 6 rakaat. Contoh mad arid li sukun dalam Al-Quran adalah di surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin di sini termasuk ke dalam mad arid li sukun. Selanjutnya ada mad farqi. Mad farqi terjadi ketika ada pertemuan antara mad badal dan huruf yang bertasyid. Bacaan mad farqi dilafalkan dengan panjang 6 harokat. Dinamakan mad farqi karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah. Untuk pertanyaan apakah dalam bahasa Arab, dengan demikian nama lain dari mad farqi adalah mad istifham atau mad pertanyaan. Contoh mad farqi ada di surat An-Naml ayat 59. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina astafa Allahu khairu amma yusrikun. Allah ini termasuk ke dalam mad farqi. Selanjutnya ada mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah mad yang terjadi apabila huruf hadomir kata ganti berada di antara 2 huruf yang berbaris, bukan huruf mati. Cara membaca mad silah qasirah adalah dengan panjang 2 harokat. Contoh mad silah qasirah ada di surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu kufuwan. Lahu di sini termasuk ke dalam mad silah qasirah. Selanjutnya ada mad silah tawilah. Mad silah tawilah terjadi ketika kata ganti huruf hadomir bertemu huruf hamzah. Cara membaca mad silah tawilah adalah dengan panjang 4 sampai 5 harokat. Contoh dalam Al-Quran di surat Al-Fajr ayat 26, yaitu wala yusiku wasaqahu ahad. Wasaqahu ahad ini termasuk ke dalam mad silah tawilah. Lanjut ada mad lazim mustaqal kilmi. Mad lazim mustaqal kilmi terjadi ketika mad asli bertemu dengan huruf bertasyid dalam satu kata. Cara membaca mad lazim mustaqal kilmi adalah dengan panjang 6 harokat. Contoh dalam mad lazim mustaqal kilmi adalah di surat Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin di sini termasuk ke dalam mad lazim mustaqal kilmi. Lanjut ada mad lazim muhalaf kalimi. Mad lazim muhalaf kalimi terjadi ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Dalam Al-Quran hanya terdapat 2 mad lazim muhalaf kalimi, yaitu pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Surat Yunus ayat 51 yang berbunyi
asumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Al-ana ini termasuk dalam mad lazim mukhalaf kalimi. Selanjutnya ada mad lazim mustaqal harfi. Mad lazim mustaqal harfi adalah mad yang terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surah. Cara membaca mad lazim mustaqal harfi adalah dengan sepanjang 6 harokat. Contoh dalam Al-Quran adalah di surat Yasin ayat 1, yaitu Yasin. Yasin ini termasuk ke dalam mad lazim mustaqal harfi. Dan contoh lain adalah Qasim Mim. Itu juga termasuk ke dalam mad lazim mustaqal harfi. Yang terakhir ada mad lazim muhaffaf harfi. Mad lazim muhaffaf harfi terjadi ketika membaca huruf-huruf tunggal yang terdapat pada permulaan surah-surah dalam Al-Quran. Cara membaca mad lazim muhaffaf harfi adalah dengan panjang 6 harokat, tidak disertai idgham, kecuali huruf ain yang boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Contoh yang ada di dalam Al-Quran adalah di surat Qaf ayat 1. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf di sini termasuk ke dalam mad lazim muhaffaf harfi. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.